Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F Pancasila 40 akan mempresentasikan tentang negara dengan ideologi komunis, yaitu Vietnam. Anggota kami terdiri dari Ahmad Fajar Sodik dan saya sendiri, Muhammad Maulana Syahrul, Wibayu Novianto, Reza Martini, dan Ida Naila Nabila. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang latar belakang perbedaan sistem politik di Indonesia dan Vietnam, perbedaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, perbedaan HAM, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang negara Vietnam memilih ideologi komunis diawali oleh sejarah peperangan yang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan pada tahun 1957 hingga 1975 di Vietnam yang dimenangkan oleh pihak komunis. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Setelah perang berakhir, kedua Vietnam bersatu pada tahun 1976 dan menjadi negara komunis. Perbedaan negara Vietnam dan Indonesia, ada 3 hal yang ingin kami jelaskan. Yang pertama adalah sistem politik, yang kedua kehidupan bernegara atau bermasyarakat, dan yang ketiga mengenai HAM. Untuk perbedaan sistem politik. Politik di Vietnam memiliki sistem politik yang berada pada satu partai, yaitu komunis. Presiden, Perdana Menteri, dan seluruh kekuasaan eksekutif dan legislatif berada dalam satu kerangka partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Sedangkan untuk politik Indonesia, sistem politik Indonesia berdasarkan pada demokrasi melalui musyawarah mufakat. Sehingga dalam mengusung kerangka politiknya terdiri dari beberapa partai dan dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya yaitu perbedaan di kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Yang pertama, di negara Vietnam sendiri, Vietnam merupakan negara komunis sehingga kehidupan bernegaranya diatur oleh negara. Alih-alih menginternasionalkan sosialisme atau komunis, Vietnam juga justru realistis membaca kondisi yang sedang terjadi dan mencari jalan agar rakyat tidak terpecah. Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut bangsa Indonesia, Pancasila merupakan landasan yang pas untuk dijadikan pedoman, sehingga dalam penerapannya bisa diterima masyarakat luas. Selanjutnya yakni perbedaan hak asasi manusia. Yang pertama di Vietnam. Walaupun negara komunisme, negara Vietnam tetap mengutamakan HAM pada warga negaranya. Dan Undang-Undang Vietnam menyebutkan hak-hak khusus sesuai standar HAM internasional. Namun tetap saja terjadi diskriminasi terhadap minoritas di Vietnam. Sedangkan di Indonesia dengan Pancasilanya sangat menjunjung tinggi HAM. Pada dasarnya 5 sila pada Pancasila mengandung jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. HAM dalam Pancasila memang sudah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terperinci dalam batang tubuhnya. Selanjutnya untuk kesimpulan. Kesimpulannya di sini ideologi Vietnam merupakan ideologi komunis di mana pengambilan keputusan dan penyelenggaraan negara berada dalam satu kerangka politik, yaitu Partai Tunggal Komunis. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, Indonesia ini menjunjung tinggi HAM, nasionalisme, dan kebebasan berpendapat yang diimplementasikan dalam musyawarah mufakat. Jadi untuk ideologi Vietnam sendiri tidak memungkinkan diterapkan di Indonesia karena dari sejarahnya Indonesia merdeka melalui perjuangan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan berbagai bahasa. Nah, jadi kesimpulannya jika tetap
menerapkan ideologi komunis, nantinya hal itu akan menimbulkan perpecahan di bangsa Indonesia sendiri. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan bisa ditulis pada kolom yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.